Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Eva Danusoleka, NIM 24207032, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya dapatkan ketika belajar mengenai studi hadis. Nah, jadi hadis itu memiliki kedudukan yang urgent karena merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan wahyu yang tidak dibacakan Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis dalam Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bayan takrir, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Tujuannya untuk memperkokoh kandungan ayat Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, menerangkan hal-hal yang belum dimengerti atau belum diketahui. Yang ketiga, bayan tasrif, yaitu sebagai pemberi keputusan hukum atau ajaran yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, unsur dari sholawat itu ada 3, yaitu salam, sholawat, dan keluarga. Allah ridho kepada hambanya yang setelah makan dan minum itu mengucap Alhamdulillah. Lafaz Alhamdulillah itu lebih utama daripada lafaz La ilaha illallah. Kutub Tis'ah atau 9 kitab. Ini hadis yang sudah diakui kesohihannya oleh para ulama dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan hadis dan tetap terjaga dari hadis-hadis palsu. Nah, sebelumnya itu dikenal sebagai Kutubus Sittah atau 6 kitab yang terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 4 kitab sunan seperti Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian ditambah 3 lagi, yaitu Musnad Ahmad, Imam Malik, dan Ad-Darimi. Takhrij al-hadis merupakan sebagai penunjuk letak hadis dalam sumber-sumber asli yang memuat rangkaian sanadnya serta menjelaskan kualitas hadis ketika dibutuhkan. Metode takhrij hadis itu yang pertama ada berdasarkan nama perawi sahabat, yang kedua berdasarkan awal lafaz hadis, yang ketiga berdasarkan kata-kata yang ada dalam matan hadis, yang keempat berdasarkan tema, dan yang kelima berdasarkan status hadis, dan yang terakhir berdasarkan software hadis. Ini meliputi hadis ensiklopedia, maktabah syamilah, dan hadis web 5.0. Instrumen hadis itu yang pertama ada kamus hadis, yang kedua kitab-kitab hadis primer, yang ketiga kitab-kitab sejarah dan biografi para perawi. Nah, nabi-nabi yang ketika lahir itu bisa berbicara itu ada 6. Yang pertama ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Nabi Yahya, yaitu anak dari Nabi Zakaria. Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa itu ketika berusia 13 tahun. Selanjutnya yang menyusui Nabi Muhammad itu ada 3. Yang pertama Siti Aminah, yang kedua Suhaibah al-Islamiyah, dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Nah, hukum dari ziarah kubur itu sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Imam mazhab itu ada 4. Yang pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Abdullah bin Umar itu makan hanya dengan 1 lauk, memerdekakan 1000 budak, dan bersedekah sesuai dengan berat badan. Nah, itu tadi materi-materi yang saya dapatkan ketika semester 2 mata kuliah studi hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.